Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai mewujudkan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kamu atau kalian telah mengetahui bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan hingga menjadi negara Indonesia terbentuk. Nah, berdasarkan rangkaian peristiwa yang dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sudah selayaknya kita sebagai generasi penerus bangsa melakukan hal-hal positif yang sesuai dengan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sikap positif tersebut dapat kalian tunjukkan dalam berbagai lingkungan, baik lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun lingkungan berbangsa dan bernegara. Contoh perilaku yang sesuai dengan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah persatuan. Kata persatuan ini mengandung sebuah arti gabungan dari seluruh unsur atau bagian-bagian yang utuh dan tidak terpecah-pecah. Persatuan merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan negara. Prinsip persatuan dan kesatuan terdiri atas prinsip wawasan Nusantara, kebebasan yang bertanggung jawab, Bhinneka Tunggal Ika, persatuan pembangunan, dan nasionalisme Indonesia. Nah, sikap persatuan dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan di berbagai lingkungan. Contohnya di lingkungan keluarga. Ini bisa kita lihat dengan menjaga kerukunan antar anggota keluarga, membantu setiap pekerjaan yang dilakukan oleh ayah maupun ibu di rumah, dan lain sebagainya. Melalui kegiatan-kegiatan sederhana tersebut, sebuah keluarga tidak akan terpecah belah dan akan hidup tentram. Kemudian di lingkungan sekolah. Nah, sekolah ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk menanamkan nilai persatuan. Sikap yang mencerminkan pokok pikiran persatuan di lingkungan sekolah, misalnya seperti melakukan kegiatan kerja kelompok ketika mendapat tugas dari sekolah, berteman dengan tidak membeda-bedakan budaya, fisik, dan agama, serta bersikap sopan santun terhadap seluruh warga sekolah. Kemudian di lingkungan masyarakat, ini bisa direalisasikan dalam kehidupan masyarakat dengan cara gotong royong, membangun sarana prasarana desa, melakukan ronda, serta tolong-menolong antar tetangga. Nah, jika pokok pikiran persatuan ini dapat direalisasikan dengan baik, maka akan terwujud kehidupan masyarakat yang rukun dan damai. Yang terakhir adalah lingkungan berbangsa dan bernegara. Nah, upaya merealisasikan pokok pikiran persatuan ini bisa ditunjukkan dengan cara menghormati dan menghargai budaya dari tiap daerah, menjaga ideologi Pancasila dari masuknya ideologi lain, serta berupaya melakukan usaha bela negara untuk mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, membahas mengenai keadilan, ini terdapat 3 bentuk keadilan. Ada keadilan distributif, legal, dan komutatif. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini dapat diimplementasikan dalam berbagai lingkungan. Misalnya di lingkungan keluarga, ini bisa diimplementasikan dengan cara memberikan kasih sayang yang sama, rata, antar anggota keluarga, kemudian
memenuhi kebutuhan anggota keluarga sesuai tingkat kebutuhannya dan tidak selalu diberikan sama rata. Jadi yang namanya adil belum tentu harus sama, tapi disesuaikan dengan kebutuhan. Kayak antara adik kamu yang masih bayi misalnya dengan kamu yang sudah SMP kan kebutuhannya berbeda. Makanya tidak bisa diberikan atau dipenuhi kebutuhannya sama, tapi disesuaikan dengan tingkat kebutuhannya. Kemudian di lingkungan sekolah, ini bisa diwujudkan dengan cara menjalankan tata tertib sekolah dengan konsisten. Selain itu juga menggunakan fasilitas sekolah dengan bijak, serta mendapatkan hak pengajaran dari bapak atau ibu guru di sekolah juga termasuk dalam implementasi keadilan sosial di lingkungan sekolah. Kemudian di lingkungan masyarakat, keadilan sosial ini bisa diimplementasikan dalam bentuk menghindari perilaku diskriminasi terhadap sesama anggota masyarakat. Selain itu, menghargai hak yang dimiliki setiap warga masyarakat yang kurang mampu berhak mendapat bantuan. Kemudian, kewajiban yang dapat dijalankan warga masyarakat antara lain turut berpartisipasi dan bertanggung jawab terhadap keamanan masyarakat. Kemudian yang di lingkungan berbangsa dan bernegara, ini bisa diwujudkan dengan berbagai bidang, misalnya seperti dalam bidang hukum, warga negara memiliki hak mendapatkan kepastian hukum dari pemerintah dan warga negara wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga, warga negara berhak memperoleh penghidupan dan pekerjaan yang layak. Kemudian yang ketiga, kedaulatan rakyat. Pokok pikiran kedaulatan rakyat ini dapat diwujudkan dalam berbagai lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga dapat menjadi media dalam penanaman nilai-nilai yang terkandung dalam pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, wujud perilaku yang mencerminkan sikap positif terhadap pokok pikiran tersebut ya adalah dilakukannya musyawarah dalam keluarga. Jika terdapat suatu persoalan yang membutuhkan untuk dilakukan diskusi, diperbolehkannya anggota keluarga untuk berpendapat. Kemudian di lingkungan sekolah, ini bisa dengan melakukan diskusi kelompok, berpendapat di dalam kelas, turut berpartisipasi dalam pelaksanaan demokrasi di sekolah. Misalnya seperti ketika pemilihan ketua OSIS. Kemudian di lingkungan masyarakat, perilaku yang mencerminkan pokok pikiran kedaulatan rakyat ini bisa ditunjukkan dengan adanya kegiatan musyawarah di lingkungan masyarakat. Musyawarah biasanya dijadikan sebagai sarana untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian lingkungan berbangsa dan bernegara ini bisa diimplementasikan dengan ditunjukkan dengan adanya sistem pemerintahan demokrasi Indonesia. Rakyat memegang kedaulatan tertinggi, contohnya aktif dalam pemilu. Kemudian yang keempat, ketuhanan dan kemanusiaan. Nah, perwujudan nilai ketuhanan menurut dasar kemanusiaan dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di lingkungan keluarga, ini bisa dengan ditanamkan atau dibiasakan nilai-nilai ketuhanan, diwujudkan dengan cara ketaatan dan kepatuhan dalam menjalankan perintah agama. Nah, lingkungan keluarga juga mengajarkan tentang tata cara bersikap dan berperilaku tentang sesama manusia. Contoh penerapan pokok pikiran ketuhanan dan kemanusiaan ini bisa ditunjukkan dengan adanya arahan dan bimbingan dari orang tua untuk menjalankan ibadah serta mengenal perilaku yang boleh dan dilarang menurut agama.
Contoh, perilaku yang sesuai dengan pokok pikiran kemanusiaan diwujudkan dengan adanya bimbingan dari orang tua tentang tata cara bersikap terhadap sesama manusia, menghargai sesama anggota keluarga, dan saling membantu anggota keluarga yang mengalami kesusahan. Kemudian di lingkungan sekolah, wujud penerapan sikap sesuai pokok pikiran ketuhanan dan kemanusiaan ini bisa ditunjukkan dengan adanya kegiatan menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing, adanya sikap saling menghargai sesama warga sekolah terhadap keyakinan yang dimiliki, serta tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap teman yang memiliki agama yang berbeda. Mungkin kalau kita tidak ada perbedaan agama karena memang kita sekolahnya khusus untuk agama Islam. Kemudian penerapan nilai kemanusiaan di lingkungan sekolah diwujudkan dengan cara saling tolong-menolong jika ada teman yang mengalami kesusahan, tidak menghina teman berdasarkan keadaan fisik dan status sosial yang dimiliki, dan tidak melakukan diskriminasi terhadap teman lainnya. Kemudian di lingkungan masyarakat, penerapan nilai ketuhanan dan kemanusiaan bisa ditunjukkan dengan adanya sikap menghargai antar warga masyarakat terhadap agama yang dianut, bersikap toleransi terhadap warga masyarakat yang memiliki agama yang berbeda, tidak bersifat fanatik. Fanatik itu berarti kamu merasa paling benar dan gak mau peduli dengan yang lain. Kemudian implementasi nilai kemanusiaan ditujukan dengan melakukan gotong royong jika ada warga negara yang terkena musibah, tidak melakukan diskriminasi, tindakan kekerasan terhadap warga masyarakat yang lemah, saling menghargai antar anggota masyarakat. Yang terakhir adalah lingkungan berbangsa dan bernegara. Nah, penerapan nilai ketuhanan dan kemanusiaan dapat ditunjukkan dengan mengembangkan sikap toleransi terhadap warga negara yang menganut agama berbeda dan tidak menganut paham-paham radikal yang menyebabkan perilaku fanatik terhadap umat beragama yang lain. Sikap yang mencerminkan penerapan nilai kemanusiaan ditunjukkan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menjunjung tinggi hak asasi manusia yang dimiliki oleh warga negara dapat diterapkan dengan cara tidak menyakiti orang lain, tidak melakukan ancaman teror, dan hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan serta adanya kebebasan untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat. Oke, untuk hari ini Ibu rasa cukup. Nanti akan ada tugas yang akan Ibu berikan di link Google Form-nya. Soalnya berkaitan dengan apa yang sudah Ibu jelaskan hari ini. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.